that dude's scary. Yeah, it's crazy how, Amagov is a scary, scary guy. Of the opening round, there's that put on a show. Lihatlah tendangan memutarnya. Satu tendangan sang lawan langsung runtuh. Dan inilah serigala Rusia yang mampu hancurkan UFC. He me up, and then I think a round or two later, hit John with that spinning back kick. Did he drop him? He dropped him. I love Amagov. KO, to me, very true story. Spinning back kick, boom, upper, me down. It's okay, it's okay, it's okay. Dia tidak hanya memiliki tendangan maut, pukulannya juga sangat mematikan. Banyak yang bilang bahwa petarung Ceknya ini dianggap lebih terampil dibanding Hamzat Chimaev sang koleganya. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang sosok ini. Pria itu adalah Adrian Amagov, petarung kelahiran 30 Oktober tahun 86. Amagov berasal dari desa kecil Sornovov di Chechnya. Amagov tumbuh besar di tengah situasi perang. Pada tahun 94 saat ia berusia 8 tahun, sekolahnya hancur. Ia kemudian pindah ke Moskow dan mulai berlatih kombat sambo bersama Fedor Emelianenko. Dia tertarik dunia pertarungan ketika ia melihat sebuah perkelahian di sekolahnya. Two guys started fighting. They brawled like lions. I watched them. And the next day, I signed up at the gym. Berada di bawah asuhan petarung top Rusia membuat Adlan sangat mudah meraih prestasi kombat sambo. Dan ia mampu menjadi sambo di Rusia. Tak butuh waktu lama, Adlan langsung masuk dunia bela diri campuran MMA. Tahun 2007 saat usianya sudah berusia 21 tahun, dia memulai debut profesionalnya. Dan orang pertama yang ia hadapi yakni Alexei Oleinik, seorang petarung profesional dengan 30 Alexei dikenal dengan Haya. Dan benar saja, Adlan yang masih cupu saat itu dengan mudahnya dibuat tak berdaya. Dan Adlan dibuat mati kutu dengan kuncian andalannya. Dan tahukah kalian, sebenarnya saat itu Adlan tidak tahu prestasi lawan sebelumnya. Dia diberitahu ketika dia sudah dibuat pingsan. Awalnya saya tidak tahu siapa dia. Ternyata lawan saya adalah seorang juara dunia dan juara Eropa. Mendengar cerita itu saya langsung terpaku dan tak percaya. Di laga keduanya ia dipertemukan dengan Ansar Chalangov. Tak ingin mengalami kekalahan lagi, Amagov di laga ini langsung membuktikan bahwa dia adalah pendatang baru yang perlu diwaspadai. Setiap ronde ia mampu mendominasi. Beruntung sang lawan masih kokoh bertahan. Dan kemenangan mutlak bagi Adlan Amagov. 1 tahun kemudian, Adlan masuk promotor Pro FC, sebuah promotor legendaris dari Rusia. Dan orang pertama yang ia hadapi yakni Antigulov, petarung top yang Adlan saat itu sudah masuk di kelas berat ringan meski berat badannya hanya 86 kg. Meski kalah soal berat badan, namun malam itu Adlan sejak awal langsung mencoba untuk menyerang. Tendangan memutarnya menjadi ancaman dan pukulannya juga tak kalah berbahaya. Yang akhirnya satu pukulan kejam mendarat sempurna. Satu kemenangan masih belum cukup bagi Amagov untuk menjadi ancaman di kelasnya. 3 bulan kemudian, Adlan berhasil membuat dunia terkejut. Dan orang yang dibuat pingsan yakni Maksar Akhmetov. Tendangan memutar itu begitu dahsyat. Dan sejak itulah tendangan itu menjadi gaya ciri khasnya. Bahkan Mike Winkeljohn, seorang pelatih hebat dari John Jones, sampai memuji tendangan Adlan. I love Amagov. This kid's coming. He's great. I'll tell you what. Everybody's gonna free this guy when they see how hard he can kick. He's gonna be number 1. My goal is to have him number 1 soon. 2 bulan kemudian, Amagov kembali memakan korban dan lawannya yakni Sliadovi. Tak butuh waktu lama, dia langsung mengKO lawannya di ronde pertama.
Dan sejak itulah warga Rusia menjulukinya Boris atau Sang Serigala. Karena memang dia seperti pemburu saat di atas arena. Selama 5 tahun berkarir, Adlan belum tersentuh kekalahan dan ia mampu menunjukkan siapa jati dirinya. Adlan memiliki kecepatan yang sulit dihalau dan satu-satunya cara yakni menyerang. Tahun 2011, Adlan hijrah ke Amerika dan ia masuk promotor Strikeforce. Dan di Amerika, Adlan bergabung dengan tim Khabib di mana saat itu Khabib baru memulai debutnya di UFC. Hello, Eagle. How are you? No bad, you too. Bersama tim hebat tentu membuat Adlan semakin mumpuni. Dan inilah laga perdananya bersama Strikeforce dan lawannya yakni Ron Sterling, seorang pegulat berpengalaman. Di awal laga, Sterling mengincar kakinya untuk melemahkannya dan Amagov juga melawan. Stallings is trying to close that kick to the lead leg and he wasn't choked unconscious. And now watch it. Dan Amagov menggunakan tinjunya untuk menjaga jarak. Kemudian ia mengeluarkan jurus andalanya. Absolutely. Side kick there. Waypoint of the opening round. Stalin melawan dan ia mengajaknya bermain gulat, namun spesialis sambo itu menjawabnya dengan santai. Looking to tee off on his lead leg and Stallings and again that's 3 times in this fight now feeding. Di ronde berikutnya, Stalin memberikan ancaman dan itu mampu membuat Amagov terjebak. Beruntung ia keluar dari bahaya. He landed some of those takedowns. Saved his arm. From Stallings, nice reversal here, looking for the backdoor escape. Meski stamina Amagov mulai menipis, namun ia masih berusaha untuk melawan. Again misses with the left hand as Stallings ducks, gets hit for the fences to close the fight. Dan ya, malam itu kemenangan masih berpihak padanya. Setelah ia pelajari kelemahannya, 4 bulan kemudian, Adlan kembali naik oktagon dan lawannya yakni Anthony Smith, seorang petarung yang nantinya menjadi petarung top UFC. Dan saat itu Smith dianggap sebagai seniman KO di Strikeforce. Tahu lawannya berbahaya, Amagov sejak awal langsung mengincar kakinya dan mengajaknya bermain di atas matras. Setelah wasit memberikan kesempatan untuk berdiri, Adlan langsung membabi buta menghancurkannya. Pukulan kejam itu masuk sebagai salah satu KO terbaik di tahun 2011. Dan nama Adlan Amagov langsung mencuri perhatian penggemar MMA di Amerika. 2 bulan kemudian, Adlan langsung berhadapan dengan sang calon juara UFC, Robbie Lawler, yang saat itu sulit dikalahkan dengan rekor 15 KO dari 18 kemenangannya. Sejak bel pembuka, Amagov langsung mengincar kakinya untuk bermain di atas matras. Kesalahan fatal karena Adlan menyerang ketika posisi di bawah. Saat laga kembali dilanjutkan, kejadian aneh terjadi. Lawler yang mencoba untuk menyerang, Adlan malah tersungkur dan ia menyerang. Jika dilihat dari tayangan ulang, jelas serangan lutut Lawler tidak mengenai wajahnya dan banyak yang berspekulasi bahwa ada bandar yang bermain di belakang sana. Pendapat kalian seperti apa, Super Fighter? Boleh Anda komen di kolom komentar. Setelah kekalahan itu, Adlan cukup lama tidak naik oktagon dan ia memilih untuk mengikuti perlombaan grappling untuk menguji kemampuan di atas arena gulat, dan Adlan sukses meraih kejuaraan itu. Saat itu Khabib juga mengikuti event itu dan ia juga meraih juara 1 di divisinya. Dan di tahun itu pula Adlan mendapat kesempatan untuk berlatih bersama Raja UFC, John Jones. Agustus 2012, Amagov kembali naik oktagon dan lawan kali ini yakni Kingsbury. Sejak bel pembuka, Amagov langsung bermain menyerang dan ia menunjukkan permainan gaya John Jones.
tendangan itu langsung mengenai lututnya dan itu sangat berbahaya bagi sang lawan. That's Chi right there. Very athletic. Namun sangat disayangkan, di saat mau meraih sebuah juara, promotor Strikeforce harus ditutup karena hal finansial. Dan sejak itulah Adrian Amagov memilih bergabung dengan UFC. Ketika sudah bergabung dengan UFC, Adrian kini berlatih dengan petarung top UFC seperti Carlos Condit, John Jones, dan petarung top lainnya. Bahkan saat sesi sparring, Adrian mampu menumbangkan John. He f***ed me up, and then I think a round or two later, hit John with that spinning back kick. Did he drop him? He dropped him. Bahkan John mengakui bahwa saat ia pergi ke Rusia mengalami hal yang belum pernah ia dapatkan sepanjang karirnya. Alan Amagov. KO. Very true story. Spinning back kick. Upper. Me down. It's okay. Dan ketika ia masuk UFC, Amagov mulai menurunkan berat badannya dan ia masuk di kelas welter dan menggunakan serangan memutar andalannya. Dan itu mampu membuat komentator takjub. Bahkan tendangannya mampu membius para penonton malam itu. 6 bulan berikutnya, Adrian kembali naik oktagon dan lawannya yakni TJ Burger, petarung Amerika yang ahli dalam permainan gulat. Dan ketika bel dibunyikan, sang serigala langsung mengeluarkan serangan memutarnya. TJ mencoba untuk bermain gulat, namun Adrian menghajarnya dengan kejam. Serangan memutar itu menjadi pendobrak hingga TJ mulai kesakitan dan ia dengan mudah mengalahkannya. Dan sejak itulah sang bos UFC Dana White langsung memujinya. That dude's scary. Yeah, it's crazy how you got a wrestler who's holding that single and this guy hits so hard that he knocked him out. With short little punches like this. That dude is nasty. Namun beberapa bulan setelah kemenangan itu, berita mulai beredar bahwa Adrian tak mau memperpanjang dengan UFC. Dan ia memilih untuk pensiun dari dunia pertarungan, padahal usianya saat itu masih 27 tahun, usia emas dalam puncak dunia pertarungan. Ada yang menyebut bahwa Amagov pensiun karena agamanya, namun ada pula yang menyebut karena ia jauh dari keluarganya. Dan beberapa tahun kemudian Adrian menyebut bahwa dia pensiun karena sudah berasa bahwa sudah waktunya untuk pensiun. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 2016, Adrian mengejutkan semua orang dan ia kembali bertarung. Laganya saat itu berlangsung di Rusia dan lawannya yakni Derlei Bostrom. Ketika bel berbunyi, sang lawan hampir membuat Adrian kalah. Namun dengan santai, Amagov membalik keadaan. Setelah kemenangan itu, Adrian tak berambisi dalam dunia profesional dan ia memilih berlaga di amatir untuk menjadi laga hiburan baginya. Banyak yang menyayangkan dengan pensiunnya seorang Adrian Amagov, termasuk pelatih legendaris Greg Jackson. Dia berkata bahwa dia belum pernah melihat petarung yang sekuat dia. Adrian mampu dengan mudah mengalahkan siapapun, bahkan dia dengan mudah mengalahkan seorang juara. Jika dia masih di UFC, Jackson sangat yakin dia bakal menjadi bintang, bahkan dia mampu menjadi juara di kelasnya. Mungkin namanya bakal lebih dulu tenar dibanding Khabib Nurmagomedov. Namun sayang, Adrian tidak tertarik semua itu dan ia memilih jalannya sendiri. Pendapat kalian Sobat Fighter, seperti apa jika ia masih di UFC? Apakah ia sebesar Khabib atau masih di bawah Khabib? Boleh Anda komen di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga di video and see you next time, Mator Sekalangkong. One of the most highly anticipated